Hello, Sobat Pemenang. Nyok kita telusuri belasan pemain naturalisasi dan diaspora timnas di era Coach Shin Tae-yong. 1. Jordi Amat Johor Darul Ta'zim, Malaysia. Jordi Amat adalah pemain naturalisasi di era Shin Tae-yong. Sebelumnya ia merupakan berkewarganegaraan Spanyol. Jordi Amat memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya bernama Isje Maas Villanueva. Jordi adalah keturunan dari Raja MD Kansil, Kerajaan Siau, Sulawesi Utara. Kini pemain bertinggi 1,85 meter itu tengah memperkuat klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Jordi Amat menjalankan debut mengesankan bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ia turut membantu Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. Sekarang Jordi Amat selepas Piala Asia 2023 jarang dapat panggilan lagi. Hal itu karena cedera yang terus menghampirinya, namun ia kembali lagi dipanggil untuk melawan Bahrain dan China. 2. Mark Klok Persib Bandung, Indonesia. Ia dinaturalisasi menjadi WNI melalui jalur pasal 20 UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Proses naturalisasi Klok berjalan panjang dan alot karena ia gagal membuktikan garis keturunannya kepada FIFA. Klok baru bisa debut membela timnas Indonesia pada tahun 2022 setelah sudah berdiam di Indonesia sejak April tahun 2017. Ia kerap membantu pemain naturalisasi lain untuk beradaptasi dengan baik di skuad Garuda, sehingga mendapat julukan "kakek" dari rekan-rekannya. Proses naturalisasi Mark Klok sejatinya sudah berjalan sebelum Shin Tae-yong hadir. Namun, akhirnya baru bisa dimainkan saat pelatih asal Korea Selatan ini memegang kendali atas timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Mark Anthony Klok, lahir pada tanggal 20 April tahun 1993. Pria kelahiran Amsterdam itu memulai karir sepak bolanya melalui Akademi FC Utrecht, salah satu klub Liga Belanda. Hingga saat ini Mark Klok bermain untuk klub Persib Bandung. 3. Sandy Walsh KV Mechelen, Belgia. Sandy Walsh memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Brigitte Portier, yang merupakan keturunan Jawa. Shin Tae-yong kerap mengandalkan pemain ini sebagai bek sayap untuk bersaing dengan Asnawi Mangkualam. Hingga saat ini masih terus jadi langganan timnas Indonesia. Saat menjalankan debutnya Sandy Walsh bermain sebagai starter ketika timnas Indonesia menang 2-0 atas timnas Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023, malam WIB. Klub yang dibela Sandy Walsh adalah KV Mechelen dari tahun 2020 sampai sekarang. 4. Sain Patinama, KAS Open, Belgia. Performa Sain Patinama mampu memikat Shin Tae-yong. Ia beberapa kali dipercaya untuk menjadi pemain utama timnas Indonesia meski belakangan kehilangan tempatnya. Sain Patinama memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang berdarah Maluku dan lahir di Semarang, Jawa Tengah. Ayahnya berasal dari Pulau Haruku, Maluku Tengah dan kakeknya asli Manado, Sulawesi Utara. Sain Patinama mendapatkan debutnya ketika timnas Indonesia menjamu juara Piala Dunia yaitu Argentina. Hingga kini Sain Patinama masih bermain di klub KAS Open di Belgia dan masih terus dapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. 5. Ivar Jenner, FC Utrecht, Belanda. Ivar masuk dalam deretan gelombang kedua dalam naturalisasi era Shin Tae-yong. Awalnya ia bersama Rafael Struijk diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20. Ivar Jenner merupakan pesepak bola asal Belanda yang lahir pada tanggal 10 Januari tahun 2004. Sebagai informasi, garis keturunan Indonesianya diperoleh dari ayahnya yang memiliki ibu dari Jember. Dengan kata lain, neneknya tersebut berasal dari Jember. Ivar Jenner melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada tanggal 14 Juni tahun 2023 dalam pertandingan persahabatan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saat itu, Ivar Jenner bermain sebagai gelandang tengah dan turun di babak kedua. Kemampuan yang dimiliki oleh Ivar Jenner akhirnya dilirik oleh Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. 6. Rafael Struijk, Brisbane Roar, Australia. Bisa dikatakan Struijk adalah pemain kesayangan Shin Tae-yong. Hampir di setiap pertandingan timnas Indonesia, ia selalu jadi pilihan starter. Karakter yang dimiliki Struijk membuat Shin Tae-yong memasangnya sebagai striker tunggal. Posisi utama itu diyakini masih akan terus jadi miliknya, namun ia harus membuka keran golnya. Lahir di Leidschendam, Belanda, Struijk memiliki garis keturunan Indonesia melalui kedua orang tuanya.
Ayahnya adalah warga negara Belanda keturunan Indonesia, dan nenek dari pihak ayah berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 22 Mei tahun 2023, Struijk resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Struijk yang kini berseragam Brisbane Roar mengawali debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 14 Juni tahun 2023. 7. Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Inggris. Bek tengah ini punya ciri permainan keras dan tanpa kompromi. Gaya bermain itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan yang memiliki lini depan berbahaya. Justin Hubner termasuk gelombang kedua pemain naturalisasi di era Shin Tae-yong. Ia hampir selalu jadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan tersebut. Justin Hubner lahir dari pasangan Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan Brigitte Propitus. Ayahnya adalah seorang keturunan Indonesia, dengan keluarga di Makassar, sementara ibunya berkebangsaan Belanda. Justin Hubner mencatatkan debut di timnas Indonesia pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023 melawan Libya, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2023. Namun Justin Hubner tetap bahagia bisa mencatatkan debut. Untuk saat ini Justin Hubner bermain sebagai bek kiri untuk klub Wolverhampton Wanderers di Inggris dan sebagai bek tengah di timnas Indonesia. 8. Ragnar Oratmangun, FCV Dender, Belanda. Pemain ini relatif baru dalam barisan naturalisasi timnas Indonesia. Ia baru mulai memanaskan mesin depan timnas Indonesia saat kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026. Namun, peran Ragnar sebagai penyerang sayap langsung signifikan. Ia seolah tidak tergantikan di posisi tersebut. Ragnar Oratmangun lahir di kota Os, tanggal 21 Januari tahun 1998. Darah Indonesia mengalir dalam tubuhnya berasal dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Ragnar Oratmangun membagikan momen-momen indahnya saat mendapatkan kesempatan debut dari Shin Tae-yong saat bertanding melawan Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangun mengakui, tak ada sedikit pun perasaan gugup yang menghantuinya sebelum mengukir laga pertamanya bersama timnas Indonesia dalam duel yang berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, tanggal 26 Maret tahun 2024 itu. Masa depan karir penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun terjawab sudah. Ragnar memilih bergabung dengan klub Belgia, FCV Dender. Dender mengumumkan telah merekrut Ragnar melalui akun media sosial mereka. Pemain 24 tahun ini diikat kontrak selama 2 tahun oleh Dender hingga 2026. 9. Jens Raven, FC Dordrecht, Belanda. Ia belum langsung merasakan kostum timnas senior, saat ini masih sebatas timnas Indonesia U19 dan timnas Indonesia U20. Raven termasuk rekomendasi Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Mungkin tinggal tunggu waktu buat dia dipanggil ke timnas Indonesia. Jens Raven memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya, Willy Maudy Baumgarten, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 April tahun 1944. Sementara itu, ibunya asli Belanda. Jens Raven resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 27 Juni tahun 2024 setelah pengambilan sumpah di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Pemain 18 tahun tersebut pertama kali dipantau oleh Shin Tae-yong pada Maret tahun 2024 kala bermain untuk tim junior FC Dordrecht. Usai resmi menjadi WNI pada Juni tahun 2024, Jens Raven langsung dipanggil ke timnas U19 Indonesia oleh Indra Syafri. Jens Raven sukses mencetak gol debut bersama timnas Indonesia U19 saat mengalahkan Filipina 6-0 pada laga perdana Piala AFF U19 2024, Rabu 17/7.